Pernahkah kamu merasa begitu terpuruk, hingga rasanya tak ada jalan keluar? Apa yang kamu lakukan saat semua pintu tertutup? Kisah ini akan menunjukkan bagaimana sebuah doa sederhana mampu mengubah segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Nash Story. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Yuk, kita bantu channel ini terus berkembang. Dan untuk keberkahan kita semua, mari awali video ini dengan membaca sholawat bersama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di sebuah desa kecil yang terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota besar, hiduplah seorang pemuda bernama Raffi bersama keluarganya. Desa itu begitu asri, dengan hamparan sawah hijau yang memanjakan mata di setiap sudutnya. Setiap pagi, kokok ayam jantan dan suara gemericik air dari sungai kecil di dekat rumahnya menjadi alarm alami bagi para penduduk desa. Rumah Raffi berdiri sederhana di tengah desa itu. Terbuat dari kayu tua yang sudah mulai lapuk dimakan waktu, rumah itu menjadi saksi bisu perjuangan keluarganya. Raffi adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Sebagai seorang anak tertua, ia memikul tanggung jawab besar untuk membantu ibunya, yang seorang janda, mencari nafkah bagi keluarganya. Ayahnya telah meninggal dunia 5 tahun lalu, akibat penyakit kronis yang tak mampu mereka obati. Kehidupan mereka berubah drastis sejak kepergian sang ayah. Setiap hari, Raffi membantu ibunya membuat kue-kue tradisional untuk dijual di pasar desa. Dengan tangan penuh kasih, ibunya mengolah bahan-bahan sederhana menjadi kue yang lezat, sementara Raffi bertugas membawa kue-kue itu ke pasar. Meskipun pekerjaan itu sederhana, Raffi tak pernah mengeluh. Ia tahu bahwa setiap rupiah yang mereka dapatkan adalah hasil dari keringat dan doa. Namun, di balik senyum tulus yang selalu terpancar di wajahnya, tersimpan rasa lelah yang tak pernah ia ungkapkan. Ada kalanya, ketika malam tiba dan semua orang telah tertidur, Raffi duduk sendirian di beranda rumah, memandangi bintang-bintang di langit sambil bertanya-tanya kapan kehidupan mereka akan berubah menjadi lebih baik. Namun, kehidupan yang telah berat itu berubah menjadi lebih sulit ketika bencana datang tanpa diduga. Suatu malam yang dingin, ketika Raffi dan keluarganya tengah tertidur lelap, mereka dikejutkan oleh suara letupan kecil di dapur. Awalnya, mereka mengira itu hanya bunyi tikus yang berlarian. Tetapi dalam hitungan detik, suara itu berubah menjadi gemeretak api yang mulai melahap bagian dapur rumah mereka. Api! Api! Teriak adik Raffi yang paling kecil, membuat semua orang terbangun panik. Dalam kepanikan, Raffi segera berlari ke kamar ibunya untuk membangunkannya. Dengan cepat, mereka semua keluar dari rumah, hanya membawa pakaian yang melekat di tubuh mereka. Api itu dengan ganas melalap rumah kecil mereka. Tetangga-tetangga berdatangan membawa ember berisi air, mencoba memadamkan api, tetapi semuanya sia-sia. Rumah itu terlalu rapuh, terlalu mudah terbakar. Dalam waktu kurang dari 1 jam, rumah Raffi yang selama ini menjadi tempat penuh kenangan berubah menjadi puing-puing hitam. Bu, semua habis, bisik Raffi dengan suara bergetar, sambil memeluk ibunya yang menahan air mata. Ibunya tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya memeluk anak-anaknya erat, mencoba menenangkan mereka di tengah rasa kehilangan yang begitu besar. Keesokan paginya, saat matahari mulai terbit, Raffi berdiri di depan sisa-sisa rumah mereka. Hanya ada arang hitam dan serpihan kayu yang tersisa. Barang-barang mereka, termasuk alat-alat untuk membuat kue, telah lenyap di lahap api. Raffi menatap ibunya yang tengah duduk di atas sebuah batu besar, memandangi puing-puing itu dengan tatapan kosong. Bu, kita harus bagaimana sekarang? Tanya Raffi, suaranya lirih dan penuh harap. Ibunya menoleh perlahan, mencoba tersenyum, meskipun wajahnya jelas menunjukkan kelelahan. Kita harus kuat, nak.
Kita harus percaya bahwa Allah punya rencana di balik semua ini, jawab ibunya, meskipun dalam hatinya, ia sendiri merasa begitu hancur. Tetangga-tetangga mereka datang membawa bantuan seadanya. Ada yang membawa makanan, ada juga yang menawarkan tempat tinggal sementara. Namun, bantuan itu hanya cukup untuk bertahan beberapa hari. Mereka tahu, untuk bisa bangkit, mereka membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar bantuan sementara. Raffi memutuskan untuk mendatangi pemilik kontrakan tempat mereka tinggal, berharap mendapatkan kelonggaran waktu untuk melunasi utang sewa rumah. Namun, harapan Raffi untuk mendapatkan kelonggaran pupus begitu saja saat ia bertemu dengan pemilik kontrakan. Seorang pria tua yang terkenal tegas dan tak pandang bulu. Raffi, saya mengerti apa yang terjadi pada keluargamu, tapi saya juga punya tanggung jawab. Saya butuh uang sewa rumah itu segera, katanya dengan nada dingin. Raffi berusaha memohon. Pak, tolong beri kami waktu. Saya janji akan melunasinya begitu kami punya uang, kata Raffi dengan suara bergetar. Namun, pria tua itu hanya menggelengkan kepala. Maaf nak, jika kamu tak bisa membayar, kamu harus segera pergi. Raffi pulang dengan langkah berat. Ia tidak tahu harus berkata apa kepada ibunya. Di sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak mampu ia jawab. Bagaimana nasib mereka selanjutnya? Di mana mereka akan tinggal? Bagaimana mereka bisa memulai kembali dari nol? Ketika sampai di depan rumah mereka yang telah menjadi puing, Raffi melihat ibunya sedang duduk di atas tikar yang diberi oleh tetangga. Ia tahu, ibunya mencoba terlihat kuat demi anak-anaknya. Tetapi ia juga tahu bahwa hati ibunya pasti sangat hancur. Malam itu, setelah semua orang tertidur, Raffi duduk sendirian di atas puing-puing rumah mereka. Udara dingin menusuk kulitnya, tetapi ia tidak peduli. Di tangannya, ia memegang sehelai kain yang berhasil ia selamatkan dari kebakaran. Kain itu adalah peninggalan ayahnya. Sambil memandang langit malam yang penuh bintang, Raffi berbisik pelan. Ya Allah, kenapa semua ini terjadi? Apa yang harus aku lakukan? Air matanya mengalir tanpa henti. Ia merasa seperti berada di ujung jalan. Tak ada lagi tempat untuk berlari. Saat itu, ibunya mendekat. Ia duduk di samping Raffi, menggenggam tangan anaknya dengan erat. Nah, ingatlah satu hal. Allah tidak akan meninggalkan kita. Saat semua terasa sulit, saat kita merasa tidak ada jalan keluar, ada satu hal yang selalu ibu lakukan. Raffi menoleh, menatap ibunya dengan mata yang penuh air mata. Apa itu, Bu? Tanyanya dengan suara parau. Ibunya tersenyum tipis dan berkata, berdoalah, nak. Ada satu doa yang selalu ibu baca saat semuanya terasa mustahil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Bacalah doa ini, nak. Mintalah kepada Allah agar kesulitan kita dipermudah. Raffi mengangguk. Ia mulai melafalkan doa itu, meskipun hatinya masih penuh keraguan. Malam itu, di bawah langit yang gelap, Raffi memohon dengan segenap hati. Ia berharap, entah bagaimana, ada jalan keluar untuk semua kesulitan mereka. Malam itu menjadi awal bagi Raffi untuk mulai mendekatkan dirinya kepada Allah. Setiap malam, ia duduk di sudut tikar yang mereka gunakan sebagai tempat tidur sementara, mengangkat kedua tangannya, dan melafalkan doa yang diajarkan ibunya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau menjadikan kesulitan, kesedihan, jika Engkau kehendaki, pasti akan menjadi mudah. Namun, itu bukan berarti segalanya langsung berubah. Pagi harinya, ketika ia kembali berjualan di pasar, Raffi mendapati dagangan mereka tidak laku sebanyak biasanya. Orang-orang mulai berhenti membeli kue mereka, karena merasa kue-kue itu
kurang menarik dibandingkan produk lain yang dijual di pasar. Bu, bagaimana ini? Bahkan kue kita pun tidak laku, keluh Raffi dengan wajah murung. Ibunya mencoba menenangkannya, meski wajahnya juga menyiratkan kekhawatiran. Sabar nak, mungkin rezeki kita belum datang hari ini. Yang penting, terus berusaha dan jangan berhenti berdoa. Raffi mulai memperbanyak doa itu di setiap kesempatan. Setiap kali ada waktu luang, ia melafalkannya dalam hati, berharap keajaiban akan datang. Saat membawa dagangan ke pasar, saat mencuci piring, bahkan saat ia terjaga di malam hari, doa itu terus terucap dari bibirnya. Namun, di tengah doa-doanya, rasa putus asa juga kerap menyelinap. Apa benar doa ini akan mengubah nasib kita? Pikir Raffi dalam hati. Ia takut semua usahanya akan sia-sia. Suatu malam, ibunya kembali mendekatinya. Ia tahu bahwa Raffi mulai kehilangan harapan. Nak, katanya lembut, sambil duduk di samping Raffi. Kamu tahu, saat ayahmu sakit dulu, ibu juga sering merasa putus asa. Tapi ibu percaya, selama kita tidak berhenti berdoa, Allah akan menunjukkan jalan. Kita hanya harus bersabar. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tapi percayalah, saat waktunya tiba, kamu akan melihat keajaiban itu. Kata-kata ibunya memberikan sedikit ketenangan di hati Raffi. Ia memutuskan untuk terus berusaha dan bertahan, apapun yang terjadi. Hari itu, seperti biasa, Raffi membantu ibunya di pasar. Mereka membawa kue-kue yang dibuat dari bahan seadanya, karena bahan-bahan berkualitas yang biasanya mereka gunakan telah habis, dan mereka tidak punya cukup uang untuk membeli lebih banyak. Saat duduk di sudut pasar, menunggu pembeli, seorang pria tua yang mengenakan pakaian rapi mendekati lapak mereka. Nak, bolehkah saya mencicipi kue ini? Tanya pria itu dengan ramah. Raffi tersenyum kecil, meskipun hatinya masih dipenuhi kekhawatiran. Tentu saja Pak. Silakan, jawabnya sambil menyodorkan kue terbaik yang mereka miliki. Pria itu mencicipi kue tersebut dengan perlahan. Wajahnya memperlihatkan ekspresi puas. Ini enak sekali. Siapa yang membuatnya? Tanya pria itu, sambil memandang Raffi dengan penuh rasa ingin tahu. Ibu saya, Pak, jawab Raffi dengan nada bangga. Kami membuatnya sendiri, setiap pagi sebelum berangkat ke pasar. Pria itu mengangguk-angguk sambil memandangi lapak mereka yang sederhana. Ini usaha keluarga, ya? Tanyanya lagi. Raffi mengangguk. Ya Pak, kami berusaha semampu kami. Meskipun sekarang kami sedang mengalami banyak kesulitan, kami tidak ingin menyerah. Pria itu terdiam sejenak, lalu tersenyum. Kalian hebat. Saya suka dengan semangat kalian, katanya sambil memasukkan tangannya ke dalam saku. Ia mengeluarkan kartu nama, dan menyerahkannya kepada Raffi. Besok, datanglah ke kantor saya. Saya mungkin bisa membantu. Raffi memandangi kartu nama itu dengan mata yang penuh tanda tanya. Ia membaca tulisan di kartu itu. Nama pria tersebut diikuti dengan jabatan sebagai pemilik salah satu perusahaan makanan terkenal di kota. Sepanjang perjalanan pulang, Raffi terus memandangi kartu nama itu. Bu, tadi ada pria tua yang mencicipi kue kita di pasar. Dia bilang mau membantu kita, kata Raffi dengan nada tak percaya. Ibunya memandangnya dengan penuh harap. Siapa dia, nah? Raffi memberikan kartu nama itu kepada ibunya. Sang ibu membaca nama dan jabatan pria itu, lalu menatap Raffi dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Nak, ini mungkin jawaban dari doa-doa kita, katanya sambil menggenggam tangan Raffi dengan erat. Raffi tersenyum kecil, meskipun hatinya masih diliputi keraguan. Tapi Bu, apa benar dia bisa membantu? Apa mungkin kita akan keluar dari semua kesulitan ini? Tanya Raffi. Ibunya menatapnya dengan penuh keyakinan. Nak, kita tidak pernah tahu bagaimana Allah bekerja. Kadang,
Dia mengirimkan bantuan melalui cara-cara yang tak pernah kita duga. Yang penting, kita harus tetap percaya. Malam itu, sebelum tidur, Raffi kembali melafalkan doa yang diajarkan ibunya. Namun, kali ini, doanya disertai rasa syukur atas harapan baru yang datang melalui pria asing tersebut. Ia merasa ada secercah cahaya di ujung jalan gelap yang selama ini mereka lalui. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Raffi bersiap untuk pergi ke kantor pria tua itu. Ia mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki, meskipun sederhana dan sudah agak lusuh. Di sampingnya, ibunya membantu merapikan kerah baju sambil tersenyum lembut. "Nak, ingat, berbicaralah dengan sopan dan jujur. Kalau ini memang jalan yang Allah berikan, insya Allah semuanya akan lancar," kata ibunya penuh harap. Raffi mengangguk, mencoba menenangkan kegugupan yang terus menghantuinya sejak semalam. Dalam hatinya, ia masih merasa ragu. Apakah ini hanya kebetulan? Atau memang ini jawaban dari doa-doa yang selama ini aku panjatkan? Pikirnya sambil menghela napas panjang. Perjalanan menuju kantor pria itu cukup jauh. Raffi harus menempuh hampir 2 jam perjalanan dengan angkutan umum. Di sepanjang perjalanan, pikirannya terus dipenuhi berbagai kemungkinan. Bagaimana kalau ternyata dia hanya bercanda? Bagaimana kalau ini tidak menghasilkan apa-apa? Namun, di sisi lain, ia juga teringat kata-kata ibunya, yang selalu menyuruhnya untuk percaya bahwa Allah memiliki rencana terbaik. Sambil memandangi pemandangan di luar jendela angkutan, Raffi kembali melafalkan doa yang diajarkan ibunya, berharap bahwa perjalanannya kali ini akan membawa perubahan besar bagi keluarganya. Sesampainya di kantor, Raffi merasa kecil di tengah-tengah gedung megah yang berdiri kokoh di tengah kota. Gedung itu jauh berbeda dari rumahnya yang kini hanya berupa puing-puing. Dengan langkah ragu, ia memasuki lobi, di mana seorang resepsionis menyambutnya. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" tanya resepsionis itu dengan ramah. Saya Raffi. Saya diminta datang oleh Pak Harun," jawab Raffi sambil memperlihatkan kartu nama yang ia bawa. Resepsionis itu membaca kartu nama tersebut, lalu tersenyum. "Oh, Pak Harun sedang menunggu Anda di lantai 3. Silakan naik lewat lift di sebelah sana," katanya sambil menunjuk ke arah lift. Raffi mengucapkan terima kasih dan berjalan menuju lift dengan langkah perlahan. Di dalam lift, tangannya sedikit gemetar. Ia terus melafalkan doa dalam hatinya, berharap bahwa pertemuan ini akan membawa kabar baik. Ketika pintu lift terbuka di lantai 3, seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian rapi sedang berdiri menunggunya. "Raffi kan?" tanya pria itu. Raffi mengangguk. "Ayo, ikut saya. Kita bicara di ruang kerja saya," kata pria itu, yang ternyata adalah Pak Harun, pria yang ia temui di pasar kemarin. Di ruang kerja Pak Harun, Raffi duduk dengan hati berdebar. Ruangan itu begitu besar dan mewah, penuh dengan furnitur mahal dan hiasan dinding yang elegan. Raffi merasa asing, seolah-olah ia tidak seharusnya berada di sana. Pak Harun duduk di kursinya dan mulai berbicara. "Raffi, saya mencicipi kue buatan ibu kamu kemarin. Rasanya enak sekali. Jujur, saya kagum dengan bagaimana kamu dan keluargamu tetap berjuang di tengah kesulitan seperti itu," katanya sambil menatap Raffi dengan penuh empati. Raffi hanya tersenyum kecil, tidak tahu harus berkata apa. "Begini, saya punya ide," lanjut Pak Harun. "Perusahaan saya sedang mencari produk baru untuk dipasarkan, sesuatu yang autentik dan punya nilai tradisional. Kue yang ibu kamu buat itu punya potensi besar. Kalau kamu setuju, saya ingin bekerja sama dengan kamu. Saya akan membantu memasarkan kue itu, dan sebagai gantinya, kamu dan ibumu yang akan menjadi supplier utama kami." Mendengar itu, mata Raffi melebar. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Pak, apa maksud Bapak benar-benar ingin membantu kami?"
Tanyanya dengan suara bergetar. Pak Harun tersenyum. Tentu saja, Nak. Saya percaya, di balik setiap kesulitan, selalu ada peluang. Saya hanya ingin memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berusaha sekeras kamu. Raffi pulang dengan hati yang penuh rasa syukur. Di perjalanan, ia tidak bisa berhenti tersenyum. Sesampainya di rumah, ia langsung menceritakan semuanya kepada ibunya. Bu, tadi Pak Harun bilang dia mau bekerja sama dengan kita. Dia bilang kue kita punya potensi untuk dijual lebih luas, kata Raffi dengan semangat. Ibunya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Nak. Ini pasti jawaban dari doa-doa kita selama ini, ucap ibunya sambil memeluk Raffi dengan erat. Hari itu, Raffi merasakan harapan yang baru. Ia mulai percaya bahwa doa yang selama ini ia panjatkan benar-benar memiliki kekuatan. Doa yang diajarkan ibunya tidak hanya membuat hatinya tenang, tetapi juga membuka jalan yang selama ini terasa mustahil. Bersama ibunya, Raffi mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Mereka harus meningkatkan kualitas kue mereka, memperbaiki resep, dan memastikan bahwa setiap kue yang mereka buat mencerminkan cinta dan kerja keras mereka. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kesibukan. Pak Harun memberikan mereka modal awal untuk membeli bahan-bahan berkualitas dan peralatan yang lebih baik. Raffi dan ibunya bekerja siang dan malam untuk memenuhi pesanan yang mulai datang dari berbagai tempat. Mereka bahkan mulai mempekerjakan beberapa tetangga untuk membantu mereka membuat kue. Bu, siapa sangka ya? Dulu kita hanya jualan di pasar kecil, sekarang kue kita mulai dikenal di banyak tempat, kata Raffi suatu malam sambil duduk di samping ibunya. Ibunya tersenyum, matanya memancarkan kebanggaan yang tak bisa ia sembunyikan. Nak, ini semua berkat doa dan usaha kita. Ibu selalu percaya, selama kita bersabar dan terus berdoa, Allah pasti akan memberikan jalan keluar, jawabnya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Raffi merasa benar-benar bahagia. Ia menyadari bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya adalah bukti nyata bahwa doa, usaha, dan kesabaran bisa membawa perubahan yang luar biasa. Perjalanan usaha Raffi dan ibunya mulai berkembang pesat. Pesanan datang tidak hanya dari kota mereka, tetapi juga dari luar kota. Bahkan, Pak Harun membantu mereka membuat merek untuk kue-kue buatan mereka, Kue Rasa Cinta. Nama itu dipilih karena menurut Pak Harun, setiap gigitan dari kue itu mencerminkan cinta, perjuangan, dan ketulusan seorang ibu dan anak. Bagi Raffi, semuanya terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Ia kini bisa menyekolahkan adik-adiknya, dan bahkan sudah menyewa rumah kecil yang lebih layak untuk keluarganya. Namun, di tengah kesibukan itu, Raffi tidak pernah melupakan akar dari kesuksesan mereka, doa yang diajarkan ibunya. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu menyempatkan waktu untuk duduk bersama ibunya, melafalkan doa. Ia ingin tetap rendah hati dan mengingat bahwa apa yang mereka miliki sekarang adalah berkat kasih sayang Allah. Suatu hari, ketika Raffi sedang sibuk mengurus pesanan di dapur, ibunya memanggilnya dengan suara lembut. Nah, mari duduk sebentar. Ibu ingin berbicara, kata ibunya sambil menepuk kursi di sebelahnya. Raffi langsung menghentikan pekerjaannya dan duduk di samping ibunya. Ada apa, Bu? Tanyanya dengan rasa penasaran. Ibunya tersenyum sambil menggenggam tangan Raffi. Nak, ibu ingin kamu tahu, kesuksesan kita hari ini bukan hanya karena doa ibu atau kerja keras kita, tapi juga karena kamu tidak pernah menyerah. Kamu adalah anak yang kuat, Raffi. Ibu sangat bangga padamu, kata ibunya dengan mata yang berkaca-kaca. Raffi merasa hatinya hangat. Ia tidak menyangka ibunya akan mengatakan hal itu. Bu, kalau bukan karena ibu yang selalu mengajarkan saya untuk bersabar dan berdoa, saya mungkin sudah menyerah sejak awal. Semua ini berkat ibu juga, jawab Raffi sambil menggenggam tangan ibunya dengan erat.
Beberapa bulan kemudian, usaha mereka semakin berkembang, hingga menarik perhatian media lokal. Seorang jurnalis datang untuk mewawancarai Raffi dan ibunya tentang perjalanan mereka. Dalam wawancara itu, Raffi menceritakan bagaimana semuanya dimulai dari sebuah doa sederhana yang selalu diajarkan ibunya. Kami tidak punya apa-apa selain keyakinan dan doa. Doa ini yang membuat kami kuat dan tidak menyerah, meskipun hidup sangat sulit, katanya di depan kamera dengan mata yang penuh haru. Kisah Raffi dan ibunya menjadi viral di media sosial, menginspirasi banyak orang yang sedang menghadapi kesulitan dalam hidup mereka. Banyak yang merasa tersentuh oleh perjuangan mereka, dan mulai mempraktikkan doa yang sama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Mulai terdengar di bibir banyak orang yang sedang membutuhkan kekuatan untuk bangkit. Dengan kesuksesan yang diraih, Raffi mulai berpikir untuk membantu orang-orang lain yang juga berada dalam posisi seperti dirinya dulu. Bersama ibunya dan Pak Harun, mereka membuka sebuah program pelatihan membuat kue gratis untuk para ibu tunggal dan pemuda yang kesulitan mencari pekerjaan. Kami ingin memberi mereka kesempatan, seperti yang dulu kami dapatkan, kata Raffi dalam salah satu sesi pelatihan. Melihat para peserta pelatihan yang begitu antusias, hati Raffi terasa penuh kebahagiaan. Ia tahu bagaimana rasanya kehilangan harapan dan berada di titik terendah. Sekarang, ia merasa diberkahi, karena bisa menjadi perpanjangan tangan Allah untuk membantu orang lain. Malam itu, setelah pelatihan selesai, Raffi duduk sendiri di kamar, merenungi perjalanan hidupnya. Ia kembali mengangkat tangannya, berdoa dengan sepenuh hati, "Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat-Mu. Jangan biarkan aku lupa untuk selalu bersyukur dan berbagi dengan sesama." Kisah Raffi dan ibunya menjadi bukti nyata bahwa doa, usaha, dan kesabaran adalah kunci untuk menghadapi segala ujian hidup. Mereka yang dulu dianggap kecil dan tidak berarti, kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Di akhir setiap harinya, Raffi selalu mengingat pelajaran penting dari semua yang telah ia lalui. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Di sudut rumah mereka yang kini jauh lebih nyaman, Raffi dan ibunya selalu mengakhiri hari dengan melafalkan doa yang sama. Bagi mereka, doa itu bukan hanya sekadar kalimat. Doa itu adalah pengingat bahwa di setiap kesulitan, Allah akan memberikan jalan. Sebuah pesan yang kini ingin mereka terus sebarkan kepada dunia, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, selama kita percaya dan berusaha. Terima kasih telah menonton kisah ini. Jika Anda merasa terinspirasi, pastikan untuk subscribe channel Nash Story, untuk lebih banyak refleksi Islami dan pelajaran hidup yang bermakna. Jangan lupa klik lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Semoga Allah membimbing dan memberkahi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.